Ini high gear. Ah, gitu Om. Halo Om, ketemu lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas HBR 1001. Jadi HBR ini produknya terkenal murah ya. Dia murah, price-nya sangat terjangkau, enak, dan banyak skalanya yang 1/10 seperti HBZP gitu ya. Ada yang 100 berapa gitu yang banyak, ada yang body Land Rover, ada yang body Cruiser gitu. Tapi kalau HBZP emang shocknya keras, kayak nggak serius aja itu mobil. Jadi waktu itu alasan saya beli yang ini, mungkin ini aja lah. Karena pertama dia good looking, jadi dia memang ganteng ya. Bronco secara bodinya Bronco, mungkin bedanya cuma di samping ini saja, di strip ini. Kalau di Bronco yang license mungkin di sininya agak kosong, dia tidak, jadi nggak terlalu kentara di mana ada perbedaannya. Jadi wah, harganya waktu itu di marketplace, saya beli 3 bulanan yang lalu ya, di marketplace itu sekitar 2,8an. Sampai sekarang saya cek juga tadi belum turun juga. Jadi RC ini lumayan viral di Indonesia. Jadi banyak yang tanya, apalagi di sosmed itu banyak yang nanya, ini worth it nggak? Ini layak nggak bang? Karena harganya murah gitu kan. Orang banyak bener nih segini. Karena untuk RC 1/10 ya ada dua yang 2 jutaan ya. Itu MN 999 ya, 999 sama HBR 1001 ini. Nah kalau 999 ya dia jual body sama sasis saja. Elektrikalnya itu emang bener-bener jadul, dia masih pakai board ya. Belum lagi masalah di ada bump setirnya, jadi shocknya itu, gardannya itu ketemu sama shocknya. Ya itu nantilah kita bahas MN 999 nya. Nah itu alasan beli RC ini ya kan, karena dia good looking dan murah. Jadi untuk spesifikasi om-om yang belum beli mungkin bisa dipertimbangin. Spesifikasi standarnya dia itu servo itu nggak ada speknya, tapi kalau feel kayaknya dia 15 kilo. Motor itu 550, nggak ada spek T-nya juga. Jadi mungkin dari feel main juga, dari feel main aja ya Om, dia 20T gitu. Jadi gear-gearnya metal. Saya belum bongkar juga ya, belum tahu kata kotak, dia metal. Dan yang cukup membuat dia lebih ganteng itu ya di LED lampnya, jadi memang ganteng. Nah saya cuman nambahin pernak-pernik ya udah biar dia digantengin aja, tapi nggak bisa karena mobilnya ya disiksa ya. Ini udah banyak baret-baretnya, bisa dilihat Om. Ini udah baret semua nih. Ya karena dipakai main, jadi banyak baret-baretnya. Nah waktu di paket pembelian, kalau waktu itu kita dapat baterai 3000 mAh. Jadi dapat baterai 3000, ya itu mainnya 15 menitan lah, apalagi kalau di high speed. Nah dia fiturnya dia nggak ada diff, dia nggak ada dik, apalagi itu dia cuman ada high gear and low gear. Tapi low gearnya emang agak enak torsinya, tapi tidak terlalu lembut karena 20T tadi. Nah hari ini mungkin kita akan sharing-sharing aja, atau mungkin saya dapat masukan di kolom komen, karena nggak ngerti juga mau diapain nih RC. Tapi dari pengalaman main banyak kendala ya, banyak kendala. Nah sebelum itu kita ke build quality-nya dulu. Kita buka dulu bodinya. Oke, bodinya udah lepas nih.
Ini masih kabel-kabelnya masih standar, ini tak tempelin aja gitu om. Ini masih standar semua dan nggak dipakai sekarang. Lampu-lampunya, lecet-lecetnya gini. Dan saya cuman ganti tulisan Bronco-nya sama ini. Ini kan banyak di marketplace. Ini kebetulan saya beli di sama Omewa, kebetulan beliau YouTuber. Saya lihat shortnya, oh beli aja deh. Nanti kalau teman-teman yang punya HBR bisa ya nanti ditaruh linknya. Oke, kita ke kitnya. Nah, untuk kitnya standarnya bannya nggak gini. Ini saya pakai ban MN Triple 9. Jadi bannya lumayan enak. Jadi diganti velg bedlock yang metal, dia agak jadi lebih berat, jadi agak menggigit ke tanah. Jadi kalau ban bawaannya itu memang agak kurang gripnya dan vented. Jadi kalau dibawa main air, ya masuk air lambat ngeringinnya, harus direbus dulu. Jadi saya malas ngerebus, akhirnya saya ganti ini aja. Dan sampai sekarang belum saya buka. Untuk ban bawaannya ini bisa dilihat ya, vented om. Ya, vented itu ada anginnya. Jadi males kita ngurusnya kalau masuk air. Dan polanya begini. Ini maaf ya kotor ya om, karena dipakai sama RC yang lain. Nah untuk kendala, dia di jalan-jalan yang lumayan negatif atau agak butuh banyak torsi, dia agak sedikit mewek gitu ya. Mungkin next kita ganti motor. Tapi untuk build quality, om bisa lihat sendiri, karena dia cloningannya mobil mahal, mobil sebelah yang mahal, build quality-nya tentu sangat berbeda dan itu terasa. Jadi plastiknya ini ringkih, plastiknya ringkih. Ini ringkih, jadi kayak mobilnya itu ringan, jadi kayak mudah terbalik ketika ada di sudut-sudut yang negatif gitu. Nah untuk perubahan, saya nggak banyak merubah, saya merubah yang sewajarnya aja dulu, karena saya mau rusak dulu, baru di upgrade. Saya klaim pabrik, HBR ini kan dia IPX4 waterproofnya. Jadi IPX4 itu sebenarnya setelah saya cari, dia cuma tahan dengan percikan air saja. Jadi tidak untuk terendam. Jadi waktu itu saya bawa masuk ke dalam air ya, pas balik servonya mulai kedinginan, servonya gemeter gitu. Jadi tak putusin. Ini nggak beli, cuman ya beli sih. Ini pakai kebetulan di RC lain ada servo, jadi ini tak pindahin ke sini karena memang servo yang lamanya juga tidak, agak kurang maksimal. Tapi kalau bisa tanggung ini ya, diganti 40 kilo aja yang seperti DS servo gitu. Nah ini transmitter saya pakai Dambo RC X6 FG ya. Ini remote seluruh umat gitu ya, remote sejuta umat, karena memang remote-nya nggak rewel, tangguh ya, jadi dibecek-becekin itu aman. Jadi emang Dambo saya taruh di sini. Nah untuk kendala remote pabrikannya itu sangat tidak enak untuk di throttle. Jadi remote bawaannya itu gimana ya, ketika kita gas gitu, dia agak langsung baru dia smooth. Akhirnya saya ganti remote dan ganti di SC 1060 Hobby Wing ini. Baru, tapi itu pun juga kayaknya masih nggak terlalu smooth karena faktor kendala motor gitu. Nah dan motornya ini yang banyak dikeluhkan sama orang. Jadi udah build quality-nya begini nih. Ini kan ringkih om, ringkih, build quality-nya
dudukan motor itu oblak. Jadi kalau ada bunyi ketok 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 gitu, dan itu mengganggu ketika main. Apalagi dan kendala berikutnya itu dia, mana mini servonya? Ini mini servonya untuk high gear dan low gearnya. Ini kalau dia kotor atau nyangkut atau gimana, saya juga nggak ngerti penyebabnya apa. Mungkin om-om yang tahu, karena saya tuh nggak terlalu suka ngoprek. Om-om yang tahu boleh di kolom komentar, boleh sharing ini diganti servo apa diganti servo besar atau gimana. Karena high gearnya ketika mau diganti high gear ke low gear ke high gear, dia berkendala. Jadi kayak ada ngek, nanti kita coba. Jadi ini USG saya ganti 1060 SPT 35 dan RC yang 6 channel. Ini remote-nya, remote yang begini. Nah, untuk shock saya mau ganti, tapi kayaknya masih mewah sih. Bukan masih mewah ya, masih layak dipakai main, tapi saya isi dengan oil shock yang 800 gitu, yang kayak gini om, yang 800 CST gitu. Nanti kalau ini juga linknya di deskripsi lah, kalau itu misalnya bisa membuat shocknya lebih enak. Nah, yang shocknya itu kayaknya pernya yang agak berisik ketika kotor. Jadi ada ngek gitu suaranya, agak berisik. Nah, kita ke build quality yang bawah. Ini bisa dilihat om, ini udah hancur ini. Tapi saya banyak lihat di channel lain, RC ini ketika mau diganti kopelnya itu mesti dibubut. Iya, kalau ada waktu. Kita kalau ada kerjaan misalnya untuk orang-orang yang hobi RC, dia kerja kantoran, dia itu ribet, kita sukanya beli yang PNP itu dia, karena harus melepas drive shaftnya ini. Walaupun drive shaftnya metal, ya memang ini belum patah, tapi mudah-mudahan tahan lah ya. Link rodnya metal, ini masih stok semua. Tapi ini ketika, nah ini banyak lembut sekali. Jadi build quality-nya itu sangat jauh berbeda karena plastiknya sangat tipis gitu. Jadi untuk feel main ya emang agak ada keterbatasan dibanding ya harga main 2,8 jutaan ya itulah, dan 1/10 juga. Mungkin next kita ganti motor ini, mungkin diganti yang 5 slot. Kita cari cara ngakalinnya. Kalau om-om ada yang tahu ngakalinnya gimana biar dia nggak oblak, nanti pasti oblak kan, karena 550 itu ukurannya sama. Nanti shock mungkin kita ganti juga, shock apa yang recommended mungkin om juga tahu. Karena sekali ini saya murni sifatnya sharing, karena nggak sempet mau bikin video RC di hutan ya, karena sedang banyak kerjaan. Itu aja mungkin om. Kalau kendala mungkin kita bisa hidupin, kita mau lihat bagaimana gearnya itu dari low ke high gear. Kita hidupin dulu mobilnya. Oke, udah hidup. Untuk servo dia begini, lumayan responsif ya. Ya walaupun nggak cepet-cepet amat, tapi dengan diganti servo 35 kilo memang agak lebih enak dimainin. Nah, untuk kendala yang paling sering mengganggu ketika bermain ya ini servonya. Jadi memang mesti diganti sepertinya. Entah diganti servo besar atau diganti mini juga. Saya juga kurang research tentang itu. Mungkin om-om ada yang tahu bisa di komen. Kita coba
high gear dan low gearnya. Nah, ini high gear. Ketika mini servo dan entah apa motornya yang oblak itu dia gini, mundur baru mau, maju enggak, gitu-gitu. Nah, tapi ketika kita ganti dari high ke low, itu dia tidak ada masalah. Nah, itu. Memang low-nya tidak terlalu smooth, jadi kalau jalan ya nggak bisa crawling gitu ya, untuk di misalnya kita naik batu, naik obstacle yang butuh kita pengennya smooth, ya memang tidak bisa. Jadi memang mainnya memang masih di middle, maksudnya belum terlalu untuk ekstrim, ya cocoknya untuk dibawa-bawa main ringan aja gitu. Nah, kita coba lagi ganti ke high gear. Gitu Om. Mungkin next kita benerin nih kendalanya, karena memang harus diganti. Gitu. Oke. Tadi low. Tapi nanti kalau kita goyang-goyangin dikit, dia udah normal lagi. Tapi waktu misalnya kita bawa high gear, kita kebut-kebutan, kita tabrak-tabrakin ya, maksudnya bukan tabrak-tabrakin sengaja, maksudnya dia banyak goncangan, itu mini servo pasti bermasalah. Dia pasti berbunyi seperti itu lagi, ngep gitu tadi. Jadi itu untuk kendala bermainnya. Sisanya mungkin fun, tetapi banyak yang mesti mau diganti seperti ban gitu ya. Kalau shock ya itu tergantung preferensi. Ya saya juga sebenarnya masih nyaman dengan shock ini, tapi kita yang perlu pertama kali diganti yaitu ban. Memang sangat berpengaruh. Ganti ke bedlock aja karena bobotnya lebih berat. Terus ganti servo, ganti transmitter, taruh baterai yang 5200 mAh ini, yang saya 5200 mAh, taruh aja yang penting 2S atau 3S. Karena baterai standarnya itu bentar banget kalau kita main di high gear gitu. Ya itu dukanya Om bermain HBR ini. Ya kita dapat experience yang seharga HBR itu, seharga 2,8 jutaan. Belum lagi kita bicara HBR yang di bawah 2,2 jutaan misalnya HBR HBZP 1001 yang body Land Rover itu shocknya, quality-nya itu lebih parah lagi. Jadi itu, tapi untuk sukanya ya mobilnya fun dimainin, enak-enak aja secara looks, ngerawatnya juga ya belum tahu kita ini kerusakan selanjutnya apa lagi, tapi yang jelas pasti ada, entah bearingnya, entah apanya, entah gearnya, pasti ada yang menyusul. Karena kerusakan yang seperti ini tuh bikin repot ya, karena kita harus ngoprek gitu. Nah, untuk menjaga-jaga itu, saya pernah lihat orang pasang skid plate, tutup gardan, itu dia katanya cocok sama yang TRX4, yang Bronco itu. Jadi ya itu teman-teman, ini sifatnya sharing, dan mungkin kalau ada masukan, kalau ada ini servonya digituin aja, saya dengan sangat senang hati, ini ada ininya gitu ya, saya sangat senang. Secara saya pemula, saya tuh sukanya main, makanya saya beli RC itu nggak pernah beli yang kit, saya beli yang RTR terus. Pertama, alat saya tidak terlalu banyak ya, walaupun bisa ngoprek dikit, tapi ya nggak terlalu suka, karena ada orang yang sebagian suka ngoprek ya, saya termasuk yang agak kurang suka ngoprek, jadi belinya RTR. Saya jarang beli RC kit gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Goodbye.